Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat Baik, semuanya? Bu. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa. Silakan kepada Marta Rahayu Ningtyas untuk memimpin doa pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bagaimana suara Ibu? Apakah terdengar jelas? Jelas. Silakan isi sekarang link presensinya. Dan sini ada Mareta, Kofi, GSK. Kemudian metode pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini menggunakan model problem based learning. Itu artinya pembelajaran berbasis masalah, pendekatannya scientific learning, metodenya tanya jawab, diskusi dan presentasi. Jadi langkah-langkah pembelajaran nanti kalian akan Ibu berikan video pembelajaran, kemudian nanti kalian akan menganalisis LKPD yang akan kalian analisis dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian akan presentasi dan menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian penilaian yang akan Ibu ambil yaitu penilaian sikap ketika kita melakukan proses pembelajaran saat ini dari awal sampai akhir. Penilaian keterampilan ketika kalian presentasi, kemudian penilaian kognitif ketika kalian pretest, mengetes kemampuan awal kalian, dan ketika kalian post-test. Baik, sini ada peraturan selama kegiatan belajar mengajar daring. Nah, pertama, siswa hadir tepat waktu di aplikasi Zoom jam 9.30. Ya, kalian sudah tepat waktu tadi, terima kasih. Yang kedua, diharapkan on kamera. Ketiga, mikrofon harap dimatikan saat pembelajaran. Apakah kalian masih ingat kita minggu yang lalu belajar apa? Ada yang ingat? Ya, tentang penurunan titik. Ya, kalau masih ingat, Ibu ingin mengetes kemampuan awal kalian pada kuis. Ini banyak di nomor 4 yang salah. Nomor 1 sampai 3 sudah banyak yang benar. Berarti kalian memang sudah paham materi minggu lalu. Nah, yang materi nomor 4 itu memang tentang tekanan osmotik yang akan kita pelajari hari ini. Di sini Bu ada video apersepsi. Silakan kalian tonton dan amati video ini. Kira apa yang terjadi pada anak dalam video tersebut? Ada yang tahu? Saya Bu Eli izin menjawab. Ya, silakan. Anak tersebut berusaha melepaskan lintah yang menggigit kakinya. Harusnya apa yang dilakukan anak tersebut apabila digigit lintah? Ada yang tahu? Saya Bu, Mareta. Ya, silakan Mareta. Langkah yang kita lakukan pertama kali adalah menenangkan diri dan tidak panik. Selain itu, hindari juga tindakan mencabut langsung karena darah dapat keluar kemana-mana. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model problem based learning dan selalu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Siswa dapat yang pertama menjelaskan fenomena sifat koligatif osmosis larutan dengan benar. Kedua, menganalisa proses osmosis larutan dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menganalisa perhitungan yang berlaku dalam fenomena sifat koligatif tekanan osmotik larutan dengan teliti dan benar. Jadi, mengapa kita harus belajar tekanan osmotik? Jadi, tekanan osmotik adalah topik yang penting dalam kimia karena fenomena sifat koligatif larutan pada tekanan osmotik ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian.
Misalnya pada bidang industri, nanti kalian dapat menjelaskan bahwa proses pengawetan makanan itu bisa dengan menambahkan gula ataupun garam. Baiklah, sudah jelas? Seperti biasanya kita yel dulu ya, kimia? Pasti bisa. Oke, terima kasih. Video pembelajaran yang terkait tentang tekanan osmotik. Unta dan cacing merupakan hewan berlendir yang sering kita jumpai di alam. Kita menambahkan garam dapat membunuh mereka ya. Jawabannya adalah osmosis, di mana perpindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah menuju larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Artinya, osmosis akan terjadi dan membuat konsentrasi kedua sisi larutan akan sama. Ada yang tahu apa saja yang ada dalam video tersebut? Silakan, Dwi Mardiansah. Oke Bu, dari video yang sudah saya lihat tadi menjelaskan tentang lintah yang dapat mati dengan menaburkan garam ke tubuh lintah Bu. Nah, ini Ibu mau menjelaskan lebih lanjut tentang osmosis dan tekanan osmotik. Jadi, kita akan belajar sifat koligatif larutan tentang tekanan osmotik. Adapun kompetensi dasarnya menganalisis fenomena sifat koligatif larutan pada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Jadi sebelum kita tahu apa itu osmotik, kalian harus mengetahui dulu apa itu osmosis. Bisa kalian lihat di sini ada gambar bejana. Di dalam bejana ini ada suatu larutan. Kedua larutan ini dipisahkan dengan suatu selaput membran semi-permeabel. Jadi membran semi-permeabel itu membran polimer membran yang akan memungkinkan tertentu molekul atau ion melewati dengan osmosis. Nah, di sini Ibu bagi kelompok menjadi 3. Ya, ini LKPD kita tentang tekanan osmotik. Di sini kalian buat nama kelompok, kelas, kemudian ini ada tujuan pembelajaran, petunjuk kepunan LKPD dibaca kembali. Di sini ada penyajian masalah. Silakan kalian baca. Ini ada suatu wacana tentang masalah yang akan kita analisis bersama-sama. Nah, jadi setelah melihat gambar, permasalahan apa yang dapat kalian temukan? Ini ada bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mareta Silva dari kelompok 2. Berdasarkan beberapa penyelidikan masalah di atas, uraikan bagaimana kaitan antara proses pembuatan selai nanas dan proses masuknya infus dengan konsep tekanan osmosis. Kaitan antara tekanan osmotik pada pengawetan selai nanas ada pada penambahan gula yang memiliki tekanan osmotik lebih besar, sehingga larutan gula masuk ke dalam dinding sel buah dan mengakibatkan air dari sel buah keluar. Sedangkan kaitan tekanan osmotik pada proses masuknya infus ada pada cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh harus memiliki tekanan osmotik yang sama dengan sel-sel darah, agar cairan infus yang masuk ke dalam pembuluh darah mudah diserap diserap dan tidak membahayakan tubuh. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami. Tekanan osmotik adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah dalam proses yang disebut dengan osmosis. 3 kondisi tekanan larutan bila dibandingkan dengan tekanan larutan yang akan memasukinya. 1. Hipertonis atau hipertonik. Tekanan osmotik larutan lebih besar daripada tekanan osmotik larutan yang dimasukinya. Jadi Ibu mau memberikan penguatan kembali ya. Pengawetan makanan dengan penambahan gula membunuh mikroorganisme penyebab makanan busuk
yang berada di permukaan makanan. Kemudian contoh yang lain tadi sudah kita diskusikan, yaitu cairan infus. Cairan infus ini mengandung NaCl-nya 0,9% yang digunakan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan elektrolit, dan menjaga agar tetap terhidrasi dengan baik. Pada nilai tertinggi, nah ini nilai saat kalian berdiskusi tadi, nak. Oke. Nah, selamat kepada Alfida ya. Untuk review pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pertama, osmosis adalah perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah hipotonik ke larutan konsentrasi tinggi hipertonik melalui membran semipermeabel. Kedua, contoh fenomena tekanan osmotik adalah penambahan gula pada pembuatan selai, nanas, dan larutan infus. Menurut saya, kesimpulan yang saya peroleh dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, tekanan osmotik atau P dalam suatu larutan adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Jika osmosis berhenti, maka aliran molekul pelarut tetap berlangsung. Tetapi, laju mengalir molekul dari kedua arah adalah sama. Yang kedua, semakin besar konsentrasi larutan, maka akan mengakibatkan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Dan yang ketiga, syarat utama terjadinya tekanan osmotik adalah perbedaan konsentrasi antara kedua larutan. Baik, Alfida, Anya. Kita akan bahas dulu sedikit nomor 5. Ini soalnya, ini ada tabel larutan, massa terlarut, volume, dan MR. Jadi di sini diminta larutan yang punya tekanan osmotik paling tinggi pada suhu yang sama. Jadi kalian cari dahulu molaritas setiap larutan. Apa rencana tindak lanjut yang akan kalian lakukan agar dapat memahami materi ini? Saya Bu, Melda. Silakan Melda. Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan agar dapat memahami materi ini adalah saya akan banyak latihan mengerjakan soal secara individu atau belajar kelompok dan mencari informasi lebih lanjut tentang tekanan osmotik yang ada pada buku atau internet. Proses pengawetan makanan itu bisa dengan menggunakan gula, pengawetan secara alami. Jadi jika kalian ingin makan selai nanas, ada baiknya kalian membuat sendiri di rumah. Ya, karena lebih terjamin kualitasnya. Kalau kalian membeli di pasaran, kita tidak tahu apakah mengandung bahan pengawet kimia yang berbahaya atau tidak, seperti formalin. Untuk materi selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Ibu minta Ketua kelas Dwi Mardiansah pimpin doa. Marilah untuk Ibu dan teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati, doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap jaga imun, patuhi protokol kesehatan. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.